صلاة وتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan
وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwani fiddin, kaum muslimin, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan salat tarawih, dan ditutup dengan salat witir. Tentunya merupakan kenikmatan yang tidak semua hamba Allah berikan kenikmatan tersebut. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang Allah turunkan dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas daripada petunjuk tersebut. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidupnya. Ikhwan fillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran, pedoman yang bisa kita pegang dan jadikan prinsip dalam hidup kita, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebuah petunjuk yang ini tidak bisa dijadikan prinsip kecuali hanya untuk orang beriman saja. Kenapa? Karena ini di luar nalar manusia, jemaah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kalian membenci sesuatu hal padahal hakikatnya itu baik untuk kalian. Padahal hakikatnya itu baik untuk kalian. Kita benci sesuatu, ternyata hakikatnya itu baik untuk kita. Sebaliknya jemaah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, bisa jadi kalian menyukai sesuatu tetapi ternyata hakikatnya itu buruk bagi kalian. Dan ayat ini jemaah rahimani wa rahimakumullah memiliki banyak sekali faedah. Di antaranya ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tentang bagaimana iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana kita sabar terhadap apa yang sudah Allah takdirkan. Tentang bagaimana bahwasanya di balik hal yang kita tidak sukai, baik itu jemaah musibah yang menimpa kita ataupun syariat yang kita jalankan. Terkadang jemaah seperti zakat itu, sebagian orang ketika banyak harta dan sampai nisabnya, sampai pula haulnya, wajib atasnya zakat. Ketika hendak mengeluarkan zakat, karena kecintaannya terhadap hartanya, untuk mengeluarkan zakat itu berat rasanya. Dia tidak suka hartanya berkurang. Padahal di balik itu ada kebaikan yang Allah siapkan untuknya. Baik itu kebaikan di dunia maupun itu kebaikan di akhirat kelak. Maka ini merupakan ayat yang sangat mulia dan semestinya bagi orang yang beriman dijadikan prinsip dalam hidupnya. Ketika dia mendapati hal yang dia tidak sukai ataupun ketika realita yang ia hadapi
tidak sesuai dengan harapan yang dia harapkan. Ikhwan fillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal yang kita tidak sukai itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan perkara ukhrawi, yaitu tentang syariat kita ini, ya, sebagaimana kita sebutkan contohnya misalkan seperti salat, seperti zakat, puasa, yang di sana kita harus melewati proses yang namanya lelah. Ketika puasa kita melewati proses yang lelah, capek, yang kita tidak sukai jemaah. Ketika zakat harus wajib kita keluarkan, ada rasa cinta kita terhadap dunia sehingga kita tidak suka harta kita berkurang, ya, maka ini kita tidak sukai. Namun ternyata di balik itu Allah siapkan hal yang lebih baik daripada kita. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, beliau menyebutkan hujibatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang merupakan syahwat-syahwat. Ya. Ketika jalan, maksudnya adalah jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang disukai oleh manusia. Sebaliknya wahujibatil jannah bil makari. Sedangkan surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Makanya kadang-kala kalau kita ingin jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala jamaah, terkadang kita harus melewati proses yang kita tidak sukai. Seperti puasa misalkan, harus ada proses lapar yang harus kita lewati ketika menjalankan syariat-syariat yang lainnya. Apalagi itu kalau sudah berhubungan dengan perkara jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat kita tadi jemaah berhubungan dengan syariat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya kadangkala seorang harus merasakan yang namanya kesakitan, merasakan yang namanya dilukai oleh orang lain. Namun di balik itu ternyata hakikatnya lebih baik untuk hamba tersebut. Ikhwan fillah para jamaah sekalian rahimakumullah. Terakhir, berhubungan dengan puasa kita ini jamaah. Jadi masih berhubungan dengan ayat yang kita sebutkan tadi, bahwa kadangkala kalau kita ingin mendapatkan suatu kenikmatan, atau kalau kita kadangkala sesuatu itu akan sangat terasa nikmatnya setelah kita melewati proses yang namanya ujian. Setelah kita melewati yang namanya ujian. Contoh, ketika berpuasa, makanan yang paling nyaman, paling enak disantap itu jemaah adalah ketika kita merasakan lapar yang sangat lapar. Makanya ketika kita berbuka, makanan atau minuman atau kurma yang kita rasakan itu rasanya nikmat luar biasa. Kenapa? Karena nikmatnya itu setelah kita melalui proses yang namanya ujian, yaitu rasa lapar yang kita lewati. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, itu sedikit yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi dan terakhir kali, kadangkala jemaah, kalau kita ingin tahu nikmatnya sesuatu, kita harus melewati suatu proses ataupun yang proses ujian, ya, untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan biasanya setelah proses tersebut, ketika kita mendapatkan nikmat yang kita inginkan, maka rasanya akan begitu nikmat luar biasa. Makanya Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu, ternyata di balik itu Allah sediakan kebaikan untuk kalian. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.